Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak-anak muda nih mesti kita salurkan. Ini yang membuat, ini saya yakin pasti anak muda. Kalau kami di Pekanbaru, di Jakarta, di Pontianak, sekarang sudah tidak ada anak muda yang pandai lagi menulis huruf yang cantik-cantik, karena mereka sudah terbiasa pakai digital printing, tapi masih ditulis. Masya Allah, tabarakallah, darah seninya mengalir. Maka ini anak muda ini mesti kita jaga. Kalau mau melihat siapa yang jadi anggota dewan 10 tahun akan datang, siapa yang menjadi bupati 10 tahun akan datang, siapa yang menjadi anggota legislatif DPRD, DPR RI, DPR, DPD 10 tahun akan datang, lihatlah anak muda hari ini. Kalau hari ini anak mudanya disiplin, hari ini anak mudanya sehat, hari ini anak mudanya taat, hari ini anak mudanya sholat ke masjid, insya Allah 10 tahun akan datang pemimpin kita adalah anak-anak muda. Inilah jadi pemimpin. Amin. Bayangkan kalau sekarang anak mudanya sakau, mabuk, teler, apa lagi? Mabuk. Jumpa pagi mabuk, jumpa siang mabuk, jumpa malam mabuk, mengigaunya pun mabuk. Nanti 10 tahun akan datang dia jadi anggota dewan, ketua sidang anggota dewan Kabupaten Kayong Utara. Ayo kita sidang dana untuk pendidikan. Nauzubillah. Maka anak muda ini mau dijaga. Itulah tadi saya bangga dengan anak-anak muda pakai baju mereka seragam. Santri Pulau Karimata, tapi sebagiannya baru. Insya Allah semua anak-anak muda ini nanti dididik tahajud bersama, dididik main bola, dididik baca Quran, dididik masuk pesantren, dididik sekolah alam, sehingga anak muda ini menjadi pejuang masa depan insya Allah. Amin. Ibu-ibu mau anak mudanya jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter spesialis. Bapak-bapak mau anaknya jadi polisi, jadi tentara, jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi DPRD. Terserah, tak mau tak apa-apa. Yang penting udah kusampaikan. Nanti Abdul Somad akan ditanya di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Jakarta? Sudah. Kau sudah ceramah ke Bandung? Sudah. Kau sudah ceramah ke Surabaya? Sudah. Kau sudah ceramah ke Kepulauan Karimata? Belum. Aku bisa menjawab. Kau sudah ceramah di Kepulauan Karimata? Sudah ya Allah. 2 malam betul-betul. Malam ketiga kenapa kau tak ceramah? Kami balik. Besok pagi kami akan kembali. Saya memang meninggalkan Kepulauan Karimata. Hati saya tetap berada di Kepulauan Karimata. Mestinya kalau saya bilang gitu jangan tepuk tangan, cukup dijawab dengan so sweet Ustaz. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana seriusnya masyarakat Tanjung Huru datang berjumpa Ustaz Abdul Somad. Ada yang duduk membawa tikar pandan. Jangan-jangan datangnya jam 5 sore tadi. Ada yang dibawa pokok kayu. Masya Allah. Ada yang mendengarkan dari dekat mesin. Mana kedengaran? Kuat suara mesin lagi. Balik dia dari sini ditanya sama orang tuanya, kau datang dari ceramah Abdul Somad? Ya. Apa yang kau dengar? Kenapa begitu bunyi dia? Aku dekat mesin. Bapak Ibu, sebenarnya saya mau berpindah-pindah berjalan-jalan, tapi itulah nanti kalau saya pindah dia bunyi. Bapak Ibu maklum, jangan bilang Abdul Somad ini sombong, tak mau berbagi kata dia. Sudah berapa saya ceritakan dari jari ini? 2. Pemimpin yang soleh, amin. Anak muda yang baik, amin. Tapi pemimpin yang baik, anak muda yang baik, yang membentuknya adalah jari yang di tengah. Siapa itu? Dia tidak mereng ke kiri, dia tidak mereng ke kanan, dia selalu istiqomah di tengah. Dia adalah alim ulama yang datang ke Kepulauan Karimata membawa Islam kemari adalah ulama.
Yang datang kemari adalah ulama. Itulah maka di sini umat Islamnya kuat-kuat. 1928 Sumpah Pemuda, 100 tahun sebelum Sumpah Pemuda 1828. Bahkan sebelum itu ulama-ulama sudah datang kemari. Mengapa ulama datang kemari? Karena negeri ini cantik, karena tanahnya subur, karena lautnya indah, karena ikannya banyak. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang cuminya tak habis-habis. Bayangkan itu, beberapa ribu miliar juta orang makan tak habis-habis. Hebat apa tak hebat itu? Hebat. Mudah-mudahan nikmat ini tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Tanahnya, tadi saya tengoklah tanam-tanaman yang ditanam oleh Kapten Oo. Saya tengok, ini apa nih Kapten? Ini adalah anggur. Tumbuh anggur di balik tiang. Ada anggur, sudah melilit tinggi 2 meter tingginya. Tumbuh anggur. Saya menanam anggur asal tanam mati. Asal tanam mati. Tumbuh anggur. Hebatnya subur tanah di Kepulauan Karimata. Ada pula kangkung tadi saya tengok. Iya Pak, ini kangkung. Katanya di sini banyak babi. Sudah ditulis situ, babi dilarang masuk. Takut babi tak masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri yang sudah dibangun oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu, ini kalau pejabat meninggal dunia ada penggantinya. Kalau direktur perusahaan mati sudah ada penggantinya. Kalau ada pejabat bupati, gubernur, wali kota meninggal, ada tak penggantinya? Ada. Ibu kalau meninggal sudah ada tak penggantinya Pak? Kecaplah. Saya hanya mancing aja. Bapak yang menyebut ada tadi elok pindah tempat. Saya takut ibu nengok tuh. Kalau bapak ini meninggal ada tak penggantinya Bu? Ada. Insya Allah tidak. Mereka ini budi baik-baik. Apa kata mereka? Bang, hidup semati Bang. Maksud hidup semati, aku hidup kau Bang. Tapi kalau ulama meninggal, ulama menggantikannya bukan senang. Ulama-ulama kita dulu meninggal, sampai hari ini belum ada penggantinya. Maka salah satu dari anak-anak Kepulauan Karimata ini ada yang akan menjadi ulama insyaallah. Ya Allah, jadikanlah anak kami di Kepulauan Karimata ini hafal Quran ya Allah. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, hafal Quran, berangkat mereka ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang lagi mereka ke Kepulauan Karimata karena dibangunkan pondok pesantren di samping musola Munzalan insyaallah. Amin. Tanah wakafnya sudah diterima tadi pagi. Ustaz Abdul Somad, ini ada orang Kepulauan Karimata mau kasih tanah wakaf 1 hektar. Ini tapak tanah musola dengan cottage sudah ada 1 hektar. Ini ada 1 hektar. Nanti kita carikan duitnya orang-orang baik. Kita bangun pesantren bersama Ustadz Luqmanul Hakim dan sahabat-sahabat santri-santri beliau. Insya Allah berdirilah pondok pesantren. Nanti kalau Kepulauan Karimata jadi tempat objek wisata, datang orang kemari ingin liburan, wisatanya wisata religi, wisatanya wisata islami, wisatanya wisata halal insya Allah. Amin. Kalau tidak dibuatkan pesantren, kalau tidak dibuatkan ulama, kalau tidak disekolahkan anak pesantren sekolah agama, rusaklah Kepulauan Karimata. Kenapa? Yang datang nanti turis-turis yang tak berbaju dan tak bercelana. Saya walaupun berkain, saya pakai celana. Celana. Karena saya naik motor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu ketawa mendengar cakap saya, tapi nanti 20 tahun akan datang
Barulah ibu-ibu, oma-oma ini menangis. Betul kata almarhum Abdul Somad dulu. Turis siapapun yang datang kemari, wisatawan lokal dari Sabang sampai Papua datang mau melihat Kepulauan Karimata, tidak akan goyah keimanan karena berdiri Pondok Pesantren Munzalan Mubarakah. Takbir! Masya Allah, macam siap perang. Mau melawan siapa perang di Pulau Karimata? Tak ada musuh kita, semuanya saudara kita insya Allah. Amin. Insya Allah. Ustaz Somad, tolong sapukan kepala anak saya Ustaz. Saya sapu. Tolong hembuskan Pak Ustaz. Salam anak, salam Ustaz nak, salam Ustaz nak. Banyaklah mak-mak membawakan anak-anaknya. Begitulah mereka ingin anak-anak mereka ini menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Baik-baik pula anak-anak dan berani-berani. Tadi saya duduk di atas istana Kapten Oo. Pas saya sedang duduk, datang satu anak kecil, duduk dia dekat saya. Ustaz, ada yang mau saya tanya Ustaz. Terkejut saya, di tempat lain anak-anak kadang kita panggil pun lari. Sini-sini, lari dia. Kok sangka aku setan? Di Kepulauan Karimata, anak kecil tuh datang duduk dekat saya tadi. Dia tanya, Ustaz, ada yang mau saya tanya apa Ustaz? Tanya apa? Apa hukumnya gosok gigi kalau kita puasa Ustaz? Nah, kalau gosok giginya pagi sebelum zuhur, hukumnya mubah. Tapi kalau gosok giginya sesudah zuhur, hukumnya makruh. Tapi tak sampai batal. Seelok-eloknya nak, gosok gigi itu sesudah sahur sebelum azan subuh. Tapi kalau terlambat mau gosok gigi sebelum zuhur tetap boleh. Setelah zuhur makruh. Seelok-eloknya gosok gigi jangan pakai odol gigi. Apalagi yang odol gigi pakai mint, pakai parfum, pakai harum-haruman. Setelah gosok gigi langsung turun salju. Tapi ada yang mengatakan gosok gigi kalau puasa batal Pak Ustaz. Itu kalau gosok gigi sambil minum teh es. Berani anak kecil. Kemudian saya duduk tadi menengok laut. Datang pula anak kecil, perempuan, paling umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Datang dia bawa air minum. Saya tengok dia datang bawa air minum. Baiknya anak kecil di Pulau Karimata ini nak ngasih saya air minum. Dibawanya air minum. Apa nak? Kata saya. Tolong bukakan Ustaz. Gitu. Saya bukakan lah. Udah saya bukakan, dibawanya balik. Berani dia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesan saya menengok anak-anak. Disitulah saya yakin bahwa anak-anak Karimata ini disekolahkan, mereka akan jadi pemberani memperjuangkan kebenaran insya Allah. Mereka tak takut, mereka tak cemas, mereka tak ngeri. Apapun mereka tak takut. Sedangkan lautan mereka tak takut. Dipukul ombak, dihempas gelombang, mereka tak takut. Berani mereka. Apa kata Kapten O cerita sama saya? Ustaz Somad, saya dibawa anak-anak kecil ini malam mencari ikan. Tiba-tiba nampak saya mata bersinar terang. Apa itu? Buaya. Lari saya Pak Ustaz. Datang anak-anak ini, dikejarnya buaya itu Pak Ustaz. Beberapa hari saya berjalan-jalan. Kata kapten, banyak buaya, bukan mau mencari. Tidak, na'udzubillah, nyantum akan cakap. Kenapa tak ada nampak? Rupanya ini sedang musim buaya naik ke darat. Jadi buaya